Luca Marini diketahui bergabung menjadi pembalap Honda sejak musim 2024 lalu. Bersama Honda, Luca Marini memang belum bisa tampil kompetitif. Tapi tekadnya untuk membantu membuat Honda kembali kompetitif tampak tak perlu diragukan lagi. Adik Valentino Rossi itu bahkan sampai mencoba mempelajari bahasa Jepang. Hal ini dilakukannya agar dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang Jepang di dalam timnya, terutama saat menginterpretasikan umpan balik untuk pengembangan motornya. Meski begitu, Marini tak menampik bahwa berkomunikasi dalam bahasa Jepang adalah hal yang sulit baginya. Meskipun masih dalam proses belajar, Marini telah membangun komunikasi yang cukup kuat dengan para teknisi HRC. Jorge Martin memang tidak memenangkan balapan sebanyak Francesco Bagnaia. Tapi pembalap Prima Pramac itu akhirnya berhasil menyabet gelar juara dunia dengan tampil konsisten. Martin terus-menerus meraih podium dan akhirnya memenangi persaingan gelar juara dunia dengan mengungguli poin Pecco di klasemen MotoGP 2024. Penampilan pembalap yang akan membela Aprilia musim depan itu pun membuat banyak orang terkesan termasuk Pedro Acosta. Rookie KTM itu menuturkan bahwa Martin memang pantas mendapatkan gelar juara dunia karena konsistensinya. Pembalap asal Spanyol ini terus berjuang mencari resep terbaik untuk timnya. Sepanjang musim 2024 kemarin, tim berlogo sayap tersebut belum bisa kembali ke tempat asalnya. Peningkatan sejatinya sudah mulai terlihat. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco berhasil menembus posisi 10 besar pada seri Thailand. Namun hanya pria asal Prancis itu saja yang bisa mencatatkan performa menjanjikan. Mengembangkan sepeda motor Honda tidak mudah dilakukan. Mir menyampaikan curahan hati atau curhat tentang perjuangannya. Mir merasa sebagai pembalap utama juga harus dibebankan dengan serangkaian uji coba motor yang banyak. Bahkan sampai mentalnya kelelahan karena hasil baik di balapan tak kunjung tiba. Mir pun berharap dengan bertambahnya kekuatan di tim penguji bisa memberikan pondasi yang bagus untuk bisa diterapkan di balapan. Seperti yang diketahui, Honda mendapatkan hak konsesi mulai musim 2024. Hal ini diharapkan bisa membantu mereka mengejar ketertinggalan dari para rival. Soal konsesi tersebut, Mir memberikan komentar yang cukup menarik. Dia mengakui Honda memang semakin berada di jalan yang tepat. Kendati demikian, dia merasa kondisi timnya tak akan berubah secara kilat. Pembalap tim Ducati Lenovo Pecco Bagnaia sangat kesal melihat Max Verstappen berhasil menjadi juara F1 2024. Alasan utamanya karena kini Max Verstappen berhasil meningkatkan status sebagai juara dunia balap 4 kali. Sedangkan Pecco Bagnaia masih dengan 3 kali juara dunia, 2 di MotoGP dan 1 di Moto2, setelah kalah dari Jorge Martin di kejuaraan MotoGP 2024. Jika melihat bagaimana kondisi kejuaraan, sebenarnya posisi Bagnaia lebih menguntungkan dibanding Verstappen untuk mempertahankan titel di 2024. Bagnaia didukung dengan motor yang sangat kencang dan tim yang sangat kuat, meski rivalnya juga memakai motor yang identik. Sedangkan Verstappen hanya memakai mobil terbaik pada beberapa race awal saja. Karena selanjutnya mobil Red Bull kalah telak dari para rival terutama McLaren di sisa F1 2024. Namun sayangnya, Bagnaia melakukan banyak kesalahan. Sedangkan Verstappen tetap tampil sebaik mungkin tanpa kesalahan meski mobilnya tidak lagi yang terkencang. Hal itu menjadi salah satu alasan utama kenapa pembalap VR46 Rider Academy itu kalah dalam perebutan titel. Tim Gresini Racing lagi-lagi kedatangan sponsor baru asal Indonesia mulai kejuaraan dunia MotoGP 2025 mendatang. Warganet banyak salah fokus karena nama brandnya sangat mirip dengan nama legenda MotoGP Valentino Rossi. Sponsor Indonesia baru di tim Gresini Racing ini adalah brand velg aftermarket yang cukup terkenal, Velg Rossi atau Virossi. Kabar tersebut mulai terungkap dalam unggahan story Instagram Gresini Racing yang juga telah direpost oleh akun Velg Rossi @virossi.official seperti ditunjukkan berikut ini. Gresini Racing dan Velg Rossi telah menyepakati kontrak kerjasama selama 2 musim hingga berakhirnya MotoGP 2026.
Logo Virosi akan terpampang di Desmos edisi GP24 yang dikendarai oleh Alex Marquez dan Fermin Aldiger. Virosi bergabung dengan brand lokal lain seperti Federal Oil, Aspira, MS Cloverman, Antangin, Bolt Riders, dan Wonderful Indonesia yang kemungkinan besar juga masih menjadi sponsor tim musim depan. Sementara itu, Dennis Prata selaku Direktur PT Batavia Alumindo Industri yang menaungi Virosi juga bersemangat melebarkan sayapnya di kancah Grand Prix. Sepanjang MotoGP 2024, Jorge Martin meraup banyak uang dengan prestasinya bersama Pramac Racing dan Ducati. Jorge Martin mendapat hadiah utama uang 1,5 juta euro atau senilai 25,15 miliar rupiah dari titel juara MotoGP 2024. Angka itu belum ditambah beberapa pemasukan lain yang jumlahnya tentu melebihi hadiah menjadi juara MotoGP 2024. Misalnya dengan gaji pokok dari Ducati, lalu bonus kemenangan ataupun podium di balapan GP yang maksimal mencapai 100.000 euro, juga 50.000 di balapan sprint. Martinator juga mendapat hadiah dan bonus uang dari para sponsor setelah berhasil memenangkan titel MotoGP 2024. Belum lagi uang yang diraihnya di 2023 lalu, meski hanya menjadi runner-up karena saat itu ia kalah dari Bagnaia. Dalam wawancara TV bersama La Revuelta yang dibawakan David Broncano, pembalap asal Madrid ini mengungkap peningkatan hartanya cukup signifikan sepanjang setahun terakhir. Martin pun tampaknya tidak terlalu kaget akan mendapat pertanyaan seperti itu, sehingga kemudian menjawabnya tanpa ragu. Lebih dari aktor terkenal Antonio Racines, tapi masih di bawah Gerard Piqué. Broncano yang tak puas dengan jawaban itu pun langsung mengejar Martin dengan bertanya lagi saldonya 10 juta atau 60 juta euro. Sang pembalap kemudian memperjelas bahwa saldonya sekitar lebih dari 10 juta euro atau hampir 168 miliar rupiah belum ditambah kekayaan lainnya. Musim depan, Martin kabarnya mendapat gaji sekitar 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah per musimnya dari Aprilia. Tentu, nominal tersebut akan meningkat tajam lagi jika saja Martin bisa membawa Aprilia ke posisi lebih baik lagi di MotoGP 2025. Fabio Di Giannantonio menyampaikan kabar baik tentang kondisi fisiknya saat kembali ke pedok MotoGP untuk kunjungan kehormatan sebagai bagian dari tes di Barcelona. Setelah menjalani operasi 2,5 pekan sebelumnya, pada 2 November, pembalap Italia itu sudah merasa lebih baik secara fisik. Meskipun masih menggunakan sling imobilisasi yang digunakan untuk menopang bahu kirinya. Pembalap VR46 Racing finish P4 di MotoGP Thailand dan masih berada di urutan ke-8 dalam kejuaraan pada saat itu sebelum turun 2 posisi karena absen. Rencananya untuk minggu-minggu ke depan telah disusun dengan jelas dengan langkah berikutnya adalah membebaskan bahunya dari sling yang membatasi pada pekan depan. Cedera pembalap Italia berawal dari kecelakaan di MotoGP Austria di mana ia mengalami benturan pada tulang rawan di bahu kirinya. Setelah menjalani operasi artroskopi di Roma, waktu pemulihan yang diumumkan adalah sekitar 3 bulan. Sesuai dengan waktu antara saat ini dan dimulainya kembali pengujian musim dingin di Sepang pada 5 Februari. Di sanalah ia akan mengendarai Ducati GP25 untuk pertama kalinya, yang telah diuji oleh Michel Pirro sebagai gantinya di Barcelona dengan mengintegrasikan stand VR46 untuk sementara. Di Gia menjelaskan rencananya adalah untuk mencoba tiba di tes pertama tahun ini dengan kondisi 80%, kemudian melakukan tes resmi pertama di Sepang, tetapi Di Gia sadar tidak akan berada dalam kondisi 100% secara fisik. Sebab Di Gia mengaku telah kehilangan banyak otot akibat cedera ini, dan butuh waktu untuk membangun kembali otot itu agar mendapatkan energinya kembali seperti semula.